Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau dibakar kembali. Siap semuanya? Kita mau bergoyang bersama-sama, oke? Yang siap lambaikan tangannya, haleluya! Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, karena nanti ke depan mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat.
sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, siang hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Dan segala ilmu wawasan akan Kau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dapat memotivasi kehidupan kami. Dapat membangun kehidupan kami Tuhan. Untuk semakin dekat dan lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Kami doakan biarlah Roh Kudus-Mu menjamah mengurapi seluruh kehidupan hamba-Mu. Dan kami anak-anak-Mu siap duduk diam. Dan kami siap menerima segala sesuatu yang baru yang akan membangun seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Erni. Oke, shalom. Oke, pasti di benak teman-teman, di pikiran teman-teman banyak sekali hal-hal yang mau ditanyakan. Masa sih dari kemarin tante, kakak, kita hanya mendengar saja. Boleh gak sih bertanya? Nah hari ini, yuk tanyain semuanya. Kita akan panggil pakar, ya. Pakar yang akan menjelaskan materi. Bahkan Yesus itu cukup buatku dan buatmu. Tanyain, unek-uneknya ditanyain. Jangan di sini aja. Nanti kalau tanya papa di rumah gak ngerti. Nah kita panggil pakarnya pagi hari ini. Kasih aplaus dulu dong. Belum. Stop. Apakah nasi goreng membuat nyantuk? Oke ya, cowok dulu. Siap bertanya kepada sang pakar? Oh, udah tidur ini ya. Oke. Kalau siap, katakan siap. Kalau belum, kayaknya Tante Kak Erni perlu duduk di situ korek-korek dulu. Berarti masih tidur itu ya. Siap bertanya kepada sang pakar? Oh, oke. Kayaknya yang lebih banyak pertanyaan nanti dari cewek deh kayaknya. Gimana ya? Apakah Yesus itu cukup kalau aku begini, begitu skincare? Glowing? Kota? Pacar? Ganteng? Korea? Cina? Oke, sudah siap bertanya kepada sang pakar? Oke, Om. Harus siap-siap nih, akan banyak hal yang akan diutarakan pada pagi hari ini. Silakan Om Ekri, kasih aplaus dulu. Terima kasih. Gak perlu perkenalan karena saya ada di area Paris saja ya, Kak Erni. Kayak hari ini jam-jam rawan Kak Erni. Betul banget. Kayaknya yang tidur jam 2, jam 1 itu banyak ya. Yes. Tim kamera, Om, kayaknya kita butuh tim kamera. Kamera tolong ambil face-nya hanya yang lucu, yang imut, yang gitu. Mungkin ada yang nanti gini, boleh nanti ditayangkan. Ya supaya berjaga-jaga. Ya gak sih Om? Ya betul. Oh betul. Mungkin lagi menyembah dalam roh dia. Oke. Terbiasa, terima kasih untuk kesempatan. Karena ini bukan khotbah di KKR tapi talk show ya. Jadi saya santai saja, saya hanya sharing. Tapi sharing yang rohani. Bagaimana sih kan ada yang bertanya bagaimana perjalanan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya saya akan memulai dari tadi sudah disampaikan Kak Erni bahwa tema kita kali ini adalah Yesus cukup bagiku. Ya kenapa tema ini luar biasa karena ini terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya awalnya banyak yang di luar ekspektasi saya. Ya saya ingin masuk sekolah negeri, terkabul sekolah negeri. Tapi tidak di negeri yang dituju maksudnya. Paham ya? Ya kadang-kadang kan kita ingin di negeri yang ini, yang sekolahnya sekolah yang bonafit. Yang kita tahu sekolahnya favorit. Tapi ternyata kalau di zaman Kak Mekti ini masih sistem danem. Sistem danem itu beda koma,
wah itu sudah sangat terasa Sulit ya. ya, sulit ya. Selisihnya itu sudah sangat terasa. Jadi kalau memang kita tinggal lihat danemnya, kalau itu hendak bisa hendak nutut sekolah di situ. Akhirnya kadang-kala dalam hidup saya secara pribadi itu tidak sesuai ekspektasi yang terjadi. Saya ingin sekolah di favorit, ternyata tidak jadi. Ya, akhirnya waktu itu sekolah favoritnya SMP 1 di tempat kami. Saya malah sekolahnya SMP 3. Ya, SMP 3 itu ya sekolah yang menurut kata orang itu biasa. Kata orang biasa. Artinya banyak kan SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5. Saya ada di SMP 3. Ya, tapi kadang-kala kekecewaan terjadi ya. Jadi kemudian nah ini proses kenapa saya cerita ini supaya tahu begini loh. Bahwa ada satu ayat yang ingin saya angkat. Ya, ketika saya menyadari bahwa sebenarnya kadang-kala Tuhan menginginkan kita melalui proses itu supaya kita semakin berharap kepada Tuhan. Bukan menjatuhkan kita, tidak. Kemudian waktu SMA saya ingin masuk sekolah SMA 2. Itu SMA favorit. Tapi ternyata tidak bisa juga. Ya, danemnya tidak cukup. Makanya kalau ingin masuk sekolah favorit, pesan saya berusahalah cari nilai setinggi-tingginya. Setinggi betul lagi ya. berarti. Betul, harus perlu itu Kak Erni. Karena kemarin juga sampai ada orang tua nangis. Ya kebetulan saya guru di SMP 2 datang ke rumah. Pak, anak saya cuman pingin sekolahnya SMP 2 Pare. Wah, terus bagaimana? Saya lihat nilainya, rata-ratanya cuman 90. Itu 90 enggak ngatasi kalau SMP 2 Pare. Yang terakhir itu kemarin yang prestasi nilai raport itu 93,50. Itu paling bawah maksudnya, paling bawah itu pas 93,50. Nah kemudian masuk jalur domisili sama. Karena jaraknya 2,2 kilometer, saya bilang Bu berdoa ya. Supaya apa? Ya ini kalau domisili gimana? Ya domisili ya hitungan meter. Bisa enggak anaknya? Ternyata benar kepental ke SMP 3. Karena di SMP 3 dia jaraknya 1,5. Sampai dibilang anaknya ini sudah enggak mau sekolah, nangis-nangis. Waduh saya mau bagaimana? Karena sistemnya kalau sudah terkunci kan enggak bisa. Mau cabut. Jadi ketika masukkan sistem terkunci ya udah. Saya bilang, terus saya bilang Bu, sampaikan ke anaknya bahwa sekolah di mana saja tidak masalah. Yang penting sekolah kayak saya ini. Ingin masuk di SMP favorit. Tidak bisa. Karena danemnya tidak cukup. Selisih koma-koma itu loh. Wah komanya selisih 1 angka, selisih koma itu sudah sangat berpengaruh. Kemudian masuk di SMA, ingin masuk SMA 2 tidak bisa. Akhirnya yang saya ambil apa? SMK negeri. Tapi puji Tuhan masih negeri. Makanya saya bilang masih negeri juga. SMK negeri jurusan apa? Jurusan saya perkantoran. Program studinya, jurusan saya perkantoran, program studi sekretaris. Jadi kalau bicara admin itu saya bisa, urusan kantor itu saya bisa. Karena itu jurusan saya. Magang 3 bulan di kantor kejaksaan, waktu itu dan puji Tuhan, ya Tuhan izinkan saya magang di kantor kejaksaan. Sampai kepala kejaksaan itu bilang, kamu kembali ke sini ya kalau nilaimu rata-rata 8. Puji Tuhan, nilai saya rata-rata 8,5. Zaman saya 8,5 itu sudah masih mau bisa ya? Masih bisa. Sudah mau gundul kepala. Wah, karena di kita itu masih ada nilai 5 loh. Nilai 5 itu angka merah, di raport itu kopong. Ya makanya bakar-bakar yaitu raportnya terbakar. Angka merah itu dan itu nilai murni. Dapat 8 itu sudah, waduh itu sudah sangat senang. Dan puji Tuhan ketika lulus SMA 8,5 rata-ratanya. Kemudian kepala kejaksaan telepon orang tua kalau bisa anaknya ke Bali. Tapi saya tidak ada damai sejahtera karena sudah saya lihat seperti apa di kantor kejaksaan. Dan kemudian ini saya mau sampaikan dulu perjalanan kenapa baru saya masuk ke tema. Supaya maksudnya menginspirasi. Saya ada di sini untuk menginspirasi. Bahwa sebenarnya sekolah di mana saja tidak masalah. Yang penting kita berserah kepada Tuhan. Dan jalan kita kalau Tuhan sudah tentukan tidak ada yang bisa mengubahnya. Amin. Nah jadi ketika saya di kantor kejaksaan disuruh kembali. Saya magang 3 bulan loh di sana. Dilihat kerjaanmu bagus. Bisa, kalau zaman saya ngetik enggak pakai zaman sekarang kayak Mas Ian. Pakai komputer enggak. Pakai masih ingat apa itu? Kalau salah krek cabut, bikin lagi. Kalau salah ketik kan cabut, bikin lagi. Kadang-kadang ngabisin kertas. Terus pakai kertas karbon ditempel 5 rangkap itu harus ketiknya pakai 5 rangkap. Zaman saya masih pakai itu, masih tak. Jadi jari ini harus kuat. Makanya kalau sekarang kadang-kala
itu saya pecah gara-gara itu paling, oh enggak, karena jatuh. Karena zaman saya dulu pakai mesin ketik, tak 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 tak, krrrk, tak tak, sampai bisa. Jadi buat surat. Nah, disuruh kembali tapi saya enggak ada damai sejahtera. Kemudian teman saya ngajak, ayo masuk sekolah polisi. Maksudnya masuk melamar di SPN waktu itu. Sekali saya melamar lulus, tinggal pengumuman, tahu enggak? Pengumuman, puji Tuhan lulus. Tapi tahu enggak apa yang saya ambil? Saya tidak melangkah ke SPN namanya Sekolah Kepolisian Negara, tidak. Sekolah Polisi Negara, SPN itu Sekolah Polisi Negara, tidak. Tapi saya melangkahnya ke SAL. Tahu SAL? Sekolah Alkitab Languan. Wow. Bayangan peluang itu sudah ada loh. Sebenarnya kalau saya jadi polisi postur gini ada ya. Cocok ya. Cocok kan. Ini posisi Tuhan Yesus. Dan teman-teman semua lulus, kita ada 5, saya punya 5 sekawan istilahnya, kita berteman dari sejak saya kan orangnya One Scout Ever Scout. Mas Paul, Pak Paul, One Scout Ever Scout apa itu? Paul mana Paul? Keluar. One Scout Ever Scout apa itu? Oh dia enggak ngerti istilah itu. Zaman saya One Scout Ever Scout itu sekali pramuka tetap pramuka itu loh Mas. Saya kan anak pramuka dulu sampai Pandega loh. Ayo anak pramuka mana dong? Salam pramuka lah. Saya itu pelaku. Kalau bilang kegiatan di sekolah, PMR saya ikut, pramuka saya ikut, gerak jalan saya ikut, tata upacara, pokoknya semua aja saya ikuti. Akhirnya benar, saya masuk sekolah polisian, melamar, nomor saya keluar. Tapi lihat rencana Tuhan, saya tidak bisa mengelak. Saya tidak melangkah ke sekolah polisi negara, tapi saya melangkahnya kemana? Sekolah Alkitab Languan di bulan yang sama. Nah kemudian saya pikir apa rencana Tuhan? Nah ternyata saya ingat, kenapa saya ingat waktu saya usia kelas 1 SMP. Siapa yang kelas 1 SMP? Coba angkat tangan. Yuk angkat tangan. 1 SMP, oh enggak ada, ini ya ada. Ya usia-usia segitu, tapi ya terima kasih. Usia-usia segitu saya ngalami sakit yang namanya bronkitis. Tahu bronkitis? Sakit paru-paru yang kemasukan air. Saya harus minum obat itu 3 bulan tidak boleh putus. Bayangkan saya di sekolah itu harus pakai jaket. Itu awal masuk sekolah loh. Awal masuk sekolah, padahal itu saya ketua kelas waktu itu. Dipilih ketua kelas, baru masuk sekolah dipilih ketua kelas, 1 bulan kemudian saya sakit. 1 bulan di rumah sakit, 1 bulan di rumah, 2 bulan. Jadi saya tidak sekolah karena sakit paru-paru saya kemasukan air. Karena hobi saya menyelam. Tahu enggak, kalau saya berenang, saya kan orang Tondano. Tondano itu namanya Tau itu orang, Dano itu air, orang air. Sukanya nyelam saya, kalau nyari ikan pakai itu loh, pakai tembak-tembak itu bisa. Jadi nyelam itu cari ikan di bawah. Jadi saya cuma pakai kacamata air nyari ikan nyelam. Nah rupanya usia segitu menyelam itu rawan. Akhirnya paru-paru saya kemasukan air, saya harus minum obat 1 bulan tidak boleh putus. Kalau putus minum lagi. Tahu enggak berapa macam obat? Cuman 5. Diminum 1 hari 3 kali. Saya sampai, ini sarapan saya obat. Sampai kalau lihat obat, zaman itu cuma lihat obat aja sudah nek. Kemudian saya doa Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan beri hidup saya semua untuk Tuhan. Itu usia berapa tadi? Kelas 3 SMP. Tahu enggak dengan perjalanan hidup, saya lupa pernah berkata demikian. Kalau saya sembuh, waktu gembala saya datang doain, mungkin ada maksud Tuhan itu. Saya dalam hati saya bagi Tuhan, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya pakai hidup saya untuk Tuhan. Saya ngomong begitu. Nah, tapi saya lupa. Itu saya lupa dengan proses waktu kan. Sekolah biasa akhirnya naik kelas. Kemudian sampai SMA, ya sempat kerja 3 bulan di koperasi. Karena sambil nunggu mau dipanggil di kejaksaan itu, tapi enggak pergi-pergi. Sambil nunggu mau mau daftar polisi itu saya sempat kerja, dipanggil kerja lumayan. Dia dapat gaji walaupun baru lulus. Tapi enggak banyak. Nah, tapi itu lupa. Tapi tahu enggak dalam proses itu ketika keberhasilan sudah di depan mata. Kalau saya ikut polisi, saya polisi sekarang. Tapi enggak ke Jawa. Enggak ketemu mamanya Michelle.
Ya, Gak ada Michelle. gak ya, ada berarti. Michelle. Ya benar. Lihat tuh, rencana Tuhan saya enggak tahu loh. Kalau saya masuk polisi, otomatis dinas saya kan enggak di sini. Nah, tahu yang terjadi, saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab pun itu, dalam proses sekolah Alkitab itu, papa saya berdoa begini. Ternyata papa saya ke Jawa ini doa papa saya. Dia berkata begini, Tuhan kalau bisa saya katanya, panggilan kecil saya kan Mekri. Kalau bisa Mekri itu jangan praktek di Manado. Prakteknya lempar aja keluar. Mau ke Jawa, mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, terserah Tuhan. Akhirnya kemana? Ke Pare. Sampai sekarang. Ya, itu rencana Tuhan. Nah, ternyata dari tadi yang saya sampaikan tadi, ketika saya ada di depan mata keberhasilan itu. Dari awal saya tidak sesuai ekspektasi. Saya ingin masuk ke sekolah negeri yang favorit. Tidak bisa. Akhirnya saya masuk ke SMK, ya lumayan. Saya berkembang di sana, aktif. Tapi itu rencana Tuhan. Disitulah saya aktif pramuka, kemudian sama pembina pramuka, saya ada di Saka Bayangkara. Saka Satuan Karya Bayangkara itu kan asuhannya kepolisian. Saya masuk di Saka Bayangkara, ketika masuk polisi itu sudah keluar nomor saya. Sampai dibilangin begini teman-teman, kamu loh capek-capek ujian, sampai maaf ya, sampai muntah-muntah kuning. Tahu enggak muntah, karena itu fisik kan. Tapi nomormu keluar, kamu kok ditunggu, kok enggak jadi sekolah polisi, kenapa? Saya bilang, hati saya enggak sejahtera, saya bilang gitu. Justru kamu kemana? Saya sekolah pendeta. Kaget teman saya, weh kamu jadi pendeta? Masa iya? Iya. Akhirnya yang terjadi adalah sampai sekarang. Saya dimana, karena ada satu ayat yang ingin saya bagi, yuk kita baca dulu ini. Coba baca 2 Korintus pasal 9, maaf 2 Korintus pasal 2 Korintus 12 ayat 9. Ayat ini yang sangat menguatkan saya, sehingga kadang-kala yang terjadi tidak sesuai ekspektasi. Saya mau bagikan kepada teman-teman, jangan khawatir kalau kita sudah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, tidak ada manusia yang bisa menggagalkan. Amin. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, tidak ada manusia yang bisa menggagalkan. Sudah ketemu katakan amin. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sama-sama 2-3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini ayat yang menguatkan saya secara pribadi. Waktu saya sakit, saya ingat gembala saya itu ngasih ayat ini. Kamu harus bisa. Ya. Saya dapat ayat masnya ini, kamu harus bisa. Nah, komitmen statement yang saya keluarkan bahwa kalau saya sembuh, apa yang saya bilang tadi? Saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi itu saya lupa. Tapi ingatlah bahwa perkataan kita di hadapan Tuhan, itu Tuhan tidak akan pernah lupa. Saya ada peluang kerja di kantor kejaksaan, sampai kepala kejaksaan bilang, kamu kerja di sini saja, magang dulu, nanti disekolahkan sarjana hukum, kalau kamu sudah sarjana hukum, saya sekolahkan jaksa. Enak enggak? Enak. Mau disekolahkan jaksa loh. Tapi saya enggak sejahtera. Sekolah polisi lolos, tapi saya tidak sejahtera. Rupanya yang Tuhan mau, saya jadi seorang hamba Tuhan. Cukupkah kasih karuniaku bagimu? Akhirnya saya memberi hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan apakah dalam pelayanan enak? Justru dalam pelayanan saya banyak mengalami yang namanya tetesan air mata. Enak pelayanan? Enak kalau sudah di dalam hadirat Tuhan. Makanya saya hanya berserah Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan kalau Tuhan pakai hidup saya, Tuhan pakai hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau jadi berkat dimanapun saya berada. Jadi sampai sekarang saya ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Teman-teman sama ya, saya tidak akan panjangkan tapi saya hanya sharing. Teman-teman sama bahwa kalau kita ada di posisi sekarang ini, mungkin kita ada di suatu titik terendah. Titik terendah saya saat saya sakit, divonis dokter bahwa saya tidak boleh naik sepeda motor. Kenapa? Karena apa? Angin. Sekarang malah saya senang kemana-mana naik sepeda motor. Tuhan sembuhkan total ketika saya memberi hidup saya semua untuk Tuhan. Amin. Nah, hari ini ya tema kita apa? Rise is enough for me.
Yang saya mau ambil di sisi gini. Makanya ketika proses saya seperti itu, apa yang menjadi ekspektasi saya? Saya ingin jadi polisi, ternyata Tuhan belokkan. Saya ada peluang di kantor kejaksaan, Tuhan belokkan. Saya ada di posisi sekarang ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, sekarang teman-teman tidak usah khawatir, tidak harus jadi seperti saya seorang hamba Tuhan. Teman-teman bisa berkarya menjadi seorang dokter, menjadi seorang tentara, menjadi seorang pengusaha. Tapi pengusaha, tentara, dokter yang cinta Tuhan. Amin. Yang cinta Tuhan artinya begini loh, memberi hidupnya untuk Tuhan. Saya kebetulan ada di posisi bahwa saya seorang hamba Tuhan. Memberi segalanya untuk Tuhan. Kalau saya pelayanan, tidak hitung-hitungan. Mau 3 orang, mau 4 orang, mau tengah malam. Sampai istri saya pernah protes. Papa kalau pelayanan, tidak tanggung-tanggung, masa malam-malam berangkat. Tapi itu pelayanan. Saya sudah memberi hidup saya untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, teman-teman, saya mau memotivasi begini. Teman-teman tidak harus jadi seorang hamba Tuhan. Tapi kalau itu panggilan, jangan itu diabaikan. Tuhan bisa belokkan kok seperti saya. Tuhan belokkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Padahal saya bisa menjadi seorang jaksa, bisa. Menjadi seorang polisi, bisa. Buktinya nomor saya keluar, lulus. Tapi Tuhan belokkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Di posisi inilah kita bisa berkata bahwa apapun yang terjadi, kita memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Engkau ada di posisi sebagai seorang pengusaha misalnya. Engkau ingin meraih cita-citamu apa hari ini? Yang pasti satu, tanya Tuhan dan berserah sama Tuhan. Saya itu cuma berserah kok pada Tuhan. Saya itu berserah kepada Tuhan. Makanya Tuhan belokkan saya ada di titik sekarang. Ya, kalau cuma mau kerja di sekuler bisa. Saya kerja sekuler bisa. Buktinya sekarang jadi seorang hamba Tuhan dan sekarang lagi Tuhan angkat saya menjadi seorang guru. Artinya saya membawa anak-anak supaya mereka lebih cinta Tuhan. Ya lumayan kan, ini ada murid-murid saya. Ada sekebar, ada yang SMP 2, yang ada yang sudah alumni. Ya, artinya bahwa kita memberikan semuanya untuk Tuhan. Nah teman-teman, ya nanti sebentar saya akan buka tanya jawab karena tinggal 25 menit waktu kita. Karena sebentar saya percaya bahwa saya hanya memotivasi saja. Ya, menginspirasi. Apa yang saya bagikan itu adalah kisah hidup saya. Bagaimana Tuhan belokkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun peluang itu ada. Ya, tapi teman-teman jangan khawatir. Ya, tidak harus jadi seperti saya. Tapi kalau Tuhan yang panggil, siap memberi hidupmu untuk Tuhan? Ayo, yang siap angkat tangan. Ya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Harus begitu jadi pemuda. Bahwa Tuhan bisa pakai kita di mana saja, di posisi apa saja. Misalkan kita, tadi saya katakan engkau seorang prajurit TNI, engkau seorang guru, engkau seorang pengusaha. Tapi jadi pengusaha yang cinta Tuhan. Amin. Jadi pengusaha yang tidak melupakan Tuhan. All out dengan Tuhan. Kalau engkau jadi pengusaha, ada retreat seperti ini, sponsor lah. Mau? Mau? Oh iya ada retreat ya, wilayah 4 Pare, oh iya saya sponsor 3 orang. Tuh, mau? Komitmennya bisa, oh Tuhan saya mau lah, engkau akan jadi pengusaha yang besar. Amin. Ya mulai bangun dari sekarang. Komitmen-komitmen itu. Makanya kemarin ketika waktu Api Unggun, kan ada yang saya suruh tulis tentang dosa masa lalu kita. Maksudnya tentang yang orang tua tidak tahu, gembala tidak tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Kita mengaku di hadapan. Tapi ada harapan-harapan. Ada satu yang membuat saya terharu. Harapannya pendek sekali. Saya sempat nginceng-nginceng. Tidak apa-apa kan tidak ditulis nama. Tapi dia cuman tulis begini. Saya ingin bahagiain orang tua. Wow, ada di sini tepuk tangan buat ingin bahagiain orang tua. Tapi cuman kalimat yang lain itu luar biasa. Mantap semua. Saya sudah baca-baca. Itulah harapan kalian. Tapi saya mau kasih tahu. Harapan itu boleh kita lakukan, boleh kita inginkan. Artinya kita ada angan-angan punya harapan itu. Tapi satu hal, sekali lagi, berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu yang penting. Karena saya Tuhan belokkan berapa kali. Ingin jadi polisi, enggak bisa.
Tuhan gampang kok membelokkan hati orang itu gampang. Bayangkan larinya ke sekolah Alkitab loh. Papa saya sampai kaget, hah? Loh bukannya kamu mendaftar polisi? Iya Pak, tapi saya mau jadi pendeta, mau sekolah Alkitab. Papa saya sempat ada dari wajahnya itu ada sedikit kaget. Tapi dia hanya bilang, ya udah kalau memang itu kehendak Tuhan, lakukan itu. Nah, karena saya sudah lakukan itu, mungkin papa saya pikir ya udah dia hanya doa, Tuhan kalaupun saya sudah lulus sekolah Alkitab, jangan tempatkan di tempat sendiri. Artinya dilemparlah ke Pulau Jawa atau ke pulau mana supaya apa? Supaya dia hanya berserah kepada Tuhan. Cuman mengandalkan lutut dan doa. Sampai hari ini kalau saya ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Teman-teman, dan saya mau motivasi 5 menit sebelum saya buka pertanyaan, sebelum saya kembalikan ke Kak Erni, buka pertanyaan. Saya mau sampaikan begini, saya ada di pelayanan, itu pun saya semuanya memberi untuk Tuhan. Saya tidak tanggung-tanggung kalau pelayanan. Makanya saya mohon maaf, saya bukan sombong dijauhkan Tuhan. Saya Tuhan percaya, ya saya tidak punya backingan seorang anak hamba Tuhan, bukan. Tapi Tuhan percayakan saya mulai dari komisi wilayah. Kemudian karena Tuhan perlengkapi saya all out dengan Tuhan. All out artinya saya sungguh-sungguh. Apa yang saya lakukan itu saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan angkat saya di komisi daerah. Di komisi daerah terus sampai sekarang masih di komisi daerah. Sudah 3 periode, berarti 15 tahun. Kemudian di Bamak sama Badan Musyawarah Antar Gereja. Saya itu enggak tanggung-tanggung loh. Ada kan yang disuruh tanggung kan kayak aras-arasan ya orang Jawa bilang ya kayak ini ya. Maksudnya kamu lakukan ini kayak kelihatan kok orang yang semangat, yang antusias, yang all out dengan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Saya lakukan. Akhirnya Tuhan angkat pelan-pelan. Sampai di titik ini, saya dijauhkan Tuhan, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Ini saya ada kerja, ini malah justru saya jadi hamba-hamba Tuhan Kabupaten Kediri karena saya kemarin diminta Ketua Bamak untuk jadi sekretaris Bamak Kabupaten. Saya tidak pernah membayangkan, saya bukan backingan seorang anak hamba Tuhan, yang biasa kan kalau anak hamba Tuhan gede, langsung dicari-cari, enggak. Saya cuman karena berdasarkan apa yang saya lakukan, ternyata Tuhan cuman jamin satu, hati. Saya ingat ketika Daud dipilih oleh Tuhan. Ingat, Daud saya akan tutup dengan ini. Daud dipilih oleh Tuhan. Daud punya 3 kakak yang gagah-gagah. Daud punya 3 kakak yang luar biasa. Kakak-kakaknya ini, tentara-tentara Firaun yang gagah perkasa. Tapi ketika Imam Eli, benar Imam Eli ya. Imam Eli datang, Tuhan bilang, saya bukan itu. Yang sulung lewat, bukan. Nadab Syama sama apa? Kakak-kakaknya itu. Yang kedua lewat, bukan. Yang ketiga lewat, bukan. Sampai tanya saya, kamu masih punya anak lagi? Oh ada, tapi dia di mana? Ada di padang menjaga kambing kawanan domba. Panggil dia ke sini. Tahu enggak ketika datang? Daud dikatakan firman Tuhan adalah seorang yang masih sangat muda, kemerah-merahan. Artinya begini, Tuhan bisa pakai anak-anak muda, Tuhan bisa pakai kita asal kita memberi hati kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan tidak pernah salah memilih. Amin. Tuhan tidak pernah salah pilih teman-teman semua. Hari ini apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan? Saya percaya pulang dari sini engkau dapat satu inspirasi. Ya, tidak harus seperti saya. Minimal menginspirasi bahwa iya kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Colek kiri kananmu katakan, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kemudian yang kedua, begini, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Tapi kuncinya satu, engkau harus punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nothing tulus. Saya ini orangnya nothing tulus. Banyak orang yang kadang-kala menyakiti saya cuma bilang ya udahlah, itu kan biar yang penting tidak sampai. Saya ada kok istilah yang saya pakai, saya tidak sampai mati. Gitu loh. Saya ini orangnya disakiti, ya sakit sih. Sakitnya tuh di sini, tapi saya kalau sakit, hati sakit, datang kepada Tuhan justru berdoa. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Enggak tahu tuh lagunya? Ya enggak tahu karena itu lagu zaman saya. Hanya ku bisa lari kepadanya sambil menangis saya. Benar, saya cengeng. Tapi cengeng dalam hadirat Tuhan. Benar.
Saya ini cengeng, mungkin orang tidak pernah lihat saya nangis. Tapi kalau sudah dalam hadirat Tuhan, wow, saya bisa tangisan bertetesan air mata karena saya merasakan luar biasa. Tuhan bilang cukup kasih karunia-Ku bagi. Oke, itu teman-teman yang semoga menginspirasi. Kalau mau bertanya silakan. Kalau saya tidak bisa jawab, saya serahkan pada Kak Erni. Seru ya, seru ya. Seru gak sih? Seru banget, seru banget. Ada yang mau bertanya gak sih? Atau Tante Erni yang bertanya? Ada yang mau bertanya gak? Tanya apa ya Kak ya? Bingung mau tanya. Kesuksesan tahun baru itu luar biasa, spektakuler. Ya gak sih? Om bisa berdiri sebentar Om? Kita lihat Om Mekri. Cocok kan? Cocok kan jadi polisi. Tapi Tuhan nggak minta, nggak kasih loh. Ada yang pernah kecewa nggak sama Tuhan sih? Kalau mau bertanya bisa. Mungkin kalau scan barcode nanti waktu durasi kurang ya. Kalau mau bertanya boleh angkat tangan saja. Kak Erni kasih 2 pertanyaan. Ya, 2 orang yang bertanya silahkan. Tanya apa aja boleh. Boleh nggak ya Om? Kalau saya nggak melayani Tuhan, nggak boleh. Langsung dijawab. Yuk, tanya yuk. Yuk, kakak mic-nya bisa dikasih yang mau bertanya? Yuk, bertanya boleh. Om, kalau saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi, suara saya kanan kiri, saya nggak bisa nari, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana dong caraku melayani? Nah, boleh ditanyakan, saya akan dijawab. Ada yang bertanya? Yang cewek, yang cowok? Yuk, oke, kasih aplaus dong. Cewek-cewek jangan kalah saing. Jika David berdiri, nanti Ruth, Yemima, dan lainnya boleh berdiri. Yuk David. Perkenalkan nama saya David Antonio Gutierrez dari Gereja GBTI Bukit Cion. Oke, tepuk tangan. Biar semangat bertanya. Yuk David. Saya ingin bertanya, bagaimana jika melakukan pelayanan dengan sering melakukan hal-hal dosa? Ya, pertanyaan bagus itu, betul. Yuk Om, silahkan. Langsung ya. Kita bukan manusia yang sempurna. Gak apa, masih ada pertanyaan lagi selain itu? Oke, silakan duduk, enggak apa-apa. Terima kasih pertanyaan. Nanti silakan yang lain bertanya. Nah, kita memang ada di pelayanan, dunia pelayanan, tapi kadang-kala kita masih melakukan dosa. Ya, memang tak bisa dipungkiri bahwa kita ini tubuh kita ini lemah, rentan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebelum pelayanan, engkau minta ampun sama Tuhan, itu yang saya lakukan, pengalaman. Tiba-tiba ada kata-kata kotor misalnya, tapi kalau saya sekarang sudah maki-maki udah enggak level, sudah enggak ada kata maki-maki. Jadi artinya hanya ya marah, iya kalau marah kan masih marah ada, ya? kan tapi enggak Oke. sampai matahari terbenam kan, Oh, Tuhan iya. bilang. Kalau marah itu boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam, artinya marah sampai berkelanjut. Nah, pertanyaan ini luar biasa bagi teman-teman, semoga menginspirasi. Apa yang saya tadi kan bilang, pelayanan tapi masih melakukan dosa. Saya mau lakukan begini, minta ampun sama Tuhan, tinggalkan dosamu sebelum pelayanan. Ya, biasanya kita kan tertuduh ya. Makanya kalau mau pelayanan kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kalau bisa doa dan puasa. Iya, benar. Nanti kalau saya barusan melakukan dosa, terus saya mau pelayanan gimana? Minta ampun sama Tuhan. Ya manusia enggak bisa mengampuni, Bapak Gembala enggak bisa mengampuni. Ya Bapak Gembala kalau tahu pun hanya menegur kalau tahu. Kalau enggak tahu kan dibiar, enggak mungkin. Yang harus dilakukan adalah datang kepada Tuhan, berlutut, minta ampun sebelum pelayanan. Sebelum pelayanan, engkau seorang pemusik, engkau seorang worship leader. Kalau engkau melakukan satu dosa, ya engkau datang di hadapan Tuhan minta ampun. Tapi yang saya mau pesan, Mas, ya jangan sering-sering berbuat dosa itu loh. Betul kan? Supaya apa? Enggak apa-apa. Maksud saya begini, kadang-kala kan terlintas kalau apalagi kalau ini ada usia, ini sudah 17 tahun ke atas ya. Apalagi yang laki-laki. Mas usia berapa? Berapa? 18 tahun? Sekarang usia berapa?
18, oh sudah 18. Tahu enggaknya, apalagi seorang pria, tahu enggak pria, makanya cewek-cewek sekali-sekali bikin talk show tentang love, sex, and dating. Yes, Itu bagus, seru itu semuanya. ya. Seru itu pasti. Nah, apalagi seorang cowok, cowok itu setiap 4 menit sekali terlintas pikiran seks. Loh, ya betul, loh kok lihat dia? Oh, kok lihat dia, mengatakannya semua cowok cowok-cowok ya. loh. Yang mengatakan cowok berarti benar Loh, ya Om ya? saya pria. Ya betul. Iya, Begitu. loh bener, bener. Saya juga bener Mas. Setiap 4 menit sekali kadang-kala terlintas yang namanya seks. Hanya bagaimana cara menanggulangi pikiran-pikiran porno ini loh. Dari kata porneo kan. Loh bener, saya enggak menghakimi dia enggak. Kita semua yang pria-pria ini. Betul Om, sebenarnya ini kayaknya pertanyaan titipan juga. Iya, penyakit pria ini setiap 4 menit sekali kadang-kala, mohon maaf ya, mohon maaf. Enggak apa-apa yang kecil-kecil ya, kita kan bukan di gereja. Ini kesempatan. Mohon maaf, ada yang bergerak kan, berdiri kan? Duh, ketawa mereka tahu. Yang ketawa-ketawa, yang Loh, ketawa-ketawa. karena kita, loh itu normal. Normal teman. Itu normal. enggak usah malu. Itu normal. Kalau wanita, pikiran begitu itu mah belakangan. Mereka lebih suka dikasih bunga, deposito. Nah, kalau wanita kan kasih pujian. Makanya kata-kata rayuan gombal, sebenarnya enak ya ini ya. Kita ganti sesi aja, ganti tema. Tapi benar, dosa itu dari pikiran Mas, saya tahu. Saya juga bukan sempurna, bukan makhluk yang sempurna. Kadang-kala mau pelayanan ada sesuatu, oh Tuhan dalam nama Yesus. Dijauhkan, saya mau pelayanan. Nah itu caranya. Oke, Nah, apa-apa iya. sip. Saya yakin ini David ya, benar ya? Itu pasti pertanyaan titipan. Banyak yang mau bertanya seperti itu. Yang cewek dulu dong, yuk. Ya mic-nya boleh Titipan di dari semua laki-laki. cewek. Gak apa-apa Mas, kita sama. Kita sama laki-laki. Mas, sama Semua katanya Om laki-laki Egi, pasti sama. gitu. Semua laki-laki. Yang gak sama itu malah dipertanyakan Om. Makanya cewek-cewek jangan buka peluang loh ya. Yuk, yang cewek, ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Gak Ayo, apa-apa, kita sharing yuk, pertanyaan. ayo yang cewek, ayo ada yang cewek, ayo siapa yang mau bertanya? Atau yang cowok lagi boleh. Loh jangan kalah, Yang keluarkan hatimu. pertanyaan titip-titip juga boleh kok. Nah, Ayo keluarin, ada. Mana mic-nya? Yuk. Boleh gak sih Om, Boleh. Tante, kalau saya pacaran sama cowok yang nggak satu agama, tak doain, tak puasain, nanti pasti dia ikut aku. Nah, Gimana boleh dong juga. Om Ekri kalau kayak Yo, gitu? Gak bisa sepertinya. Oh nggak bisa. Ayo, cewek. Mana? Itu butuh pergumulan itu ya. Kalau begitu. Karena apa? Nariknya sambil maju ini loh. Akhirnya katut kan. Bahaya ikut ya Om Bahaya. ya? Soalnya Bahaya kan dia banget. ikut akhirnya kan. Oh. Nariknya, saya Oh. narik tapi sambil maju. Hati-hati ya cewek. Apalagi cewek ini cantik-cantik semua. Oke, ada lagi? Gitu. Yuk, satu lagi ya cewek. Ya boleh. Yuk, tolong mic-nya. Nancy ya. Yuk. Kalau mahasiswa mah biasa. Kalau saya nggak bisa jawab, Kak Erni ya. Kalau kalian nggak bisa jawab, kita jawab sama-sama ya. Perlu perkenalan nggak Om? Nggak usah ya. Ya, perkenalkan nama aku Nancy dari GPTI Tiberias Pare. Mau tanya kan tadi kalau ceritanya Om Ekri kan dihadapkan pada keadaan di mana daftar polisi, daftar kegiatan yang lain, tapi akhirnya Tuhan belokkan untuk ke sekolah Alkitab. Kan dalam hidup apalagi kita anak-anak muda itu punya banyak plan ya. Kalau saya sendiri kayak semester depan itu mau magang atau mau skripsian atau mau ngapain gitu. Gimana cara menentukan kalau apa yang rencana yang kita ambil itu beneran rencana yang dari Tuhan dan atau kalau misal kita sudah jalani gimana caranya kita tahu kalau apa yang kita jalani sekarang itu sesuai sama rencana dan kehendak Tuhan. Oke, makasih saya paham. Karena saya tadi seorang mahasiswa ini kan seorang mahasiswa yang sebentar lagi selesai. Karena saya sudah, padahal ada peluang kerja di kejaksaan, ya kan. Kemudian ada di polisi bisa, tapi kok kenapa saya jadi seorang hamba Tuhan, Tuhan belokkan. Nah tadi pertanyaannya bagaimana kita biar tahu.
Sebenarnya saya ingin tahu itu waktu itu saya minta tanda sama Tuhan. Tandanya apa? Yang saya sebut tadi, damai sejahtera. Itu. Makanya ayat itu tadi kan, cukupkah kasih karuniaku bagimu? Justru dalam kelemahan saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya ke sana? Saya minta tanda. Dan ketika Tuhan kasih damai sejahtera, di mana saya melangkah, Tuhan disitulah. Memang saya minta sama Tuhan, damai sejahtera. Tapi lewat doa. Saya lewat doa, Tuhan, padahal peluang kerja itu sudah ada loh. Sudah ada. Tapi akhirnya saya cuma doa, Tuhan kasih saya damai sejahtera. Yang mana yang saya akan pilih? Ketika saya mau melangkah ke kepolisian, kayaknya tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika saya sekolah kita, damai sejahtera luar biasa. Disitulah tandanya. Kalau saya minta tanda dan berdoa. Mungkin Nancy itu bisa minta sama Tuhan, kira-kira minta tanda apa. Kalau memang Tuhan kita mau menentukan sesuatu itu, minta tanda saja sama. Saya pengalaman saya minta tanda. Tanda saya damai sejahtera. Jadi saya baru ingat damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus. Akhirnya ketika ada damai sejahtera justru memang Tuhan pilih saya untuk saya melayani di daerah Pare ini. Sama, itu pun tidak hanya sekali. Saya sudah sekolah Alkitab begitu. Ketika saya masuk kelas 2 di Beji, ya ada terjadi suatu pergolakan dalam hidup saya. Waktu itu ada satu masalah sehingga saya pingin lepas dari Pare. Saya sampai begitu. Tapi Tuhan saya minta tanda, kalau Tuhan kembalikan saya ke Pare, taruh saya damai sejahtera. 2 kali saya minta itu. Benar. Dan waktu itu saya cerita saja, di sini ada jemaat. Adanya jemaatnya ada jemaatnya GPD Tiberias. Waktu itu saya sempat dimarahin Ibu Gembala, Ibu Nonce. Nah ya, Mekri, kamu sudah sekolah Alkitab saja dan tidak usah kembali ke Pare. Sakit hati tidak sebagai pengerja? Sakit hati. Tapi saya bilang saya tidak mau ada di posisi itu. Tuhan, saya mau minta tanda. Kalau saya selama 9 bulan itu di sekolah Alkitab, itu kemudian ada doa puasa 3 hari 3 malam. Saya minta tanda begini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya kembali ke Pare, saya ingin Ibu Gembala yang datang ngomong ke saya, kamu kembali ke Pare. Tahu enggak, 1 minggu kemudian setelah puasa 3 hari, Ibu Gembala mampir, ngasih uang. Biasa kan anak sekolah kita butuh ya. Mekri, ini ada berkat buat kamu. Kamu kembali ke Pare ya, bantu Om Denny. Itu loh tanda yang Tuhan kasih. Akhirnya saya damai sejahtera lagi. Padahal waktu itu Om Daniel, guru sudah bilang, Mekri kamu ke Jakarta ya, ada yang minta sama kamu. Karena sudah lihat kamu punya talenta, kamu punya peluang ke Jakarta. Waktu itu butuh seorang worship leader katanya di Jakarta itu. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau minta tanda. Di mana Tuhan mau tempatkan saya. Kalau saya sampai ke Jakarta, tidak jadi sama Michelle itu tidak ada bisa jadi. Oke, tepuk tangan Oke, dulu itulah. dong untuk Minta Tuhan tanda ya, Yesus. minta damai sejahtera. Keren ya, keren ya. Damai sejahtera melingkupi semuanya. Mau gini tetap damai, mau gini tetap damai. Itu luar biasa. Oke, pasti saya yakin ini banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan. Bisa lewat DM aja ya. Ya, kita masih punya waktu 5 menit. Ya masih ada 5 menit. Ada ini. 5 menit ya. Satu saja pertanyaan. Setelah itu kita closing acara talkshow ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lagi. Atau boleh DM Instagram Pelpap ya. Boleh tanya banyak hal di situ. Dan Mimin pasti menjawabnya. Satu lagi, mari. Siapa yang mau bertanya? Cewek cowok oke, boleh. Nanti Om Egi akan jawab singkat. Ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Yes, berdiri. Kita mau tutup ya. Kita mau tutup talkshow hari ini. Coba lihat temannya kanan kiri, apakah ada matanya sudah memerah-memerah? Apa? Ada, banyak. Oh, apakah ada yang matanya mulai mengkerut-mengkerut? Yuk coba tepuk pundaknya dulu, tepuk teman pundaknya, tepuk dulu. Oke. Semangat, bilang semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup
Talkshow pada pagi hari ini. Minta kesediaan Om Eki lagi menutup. Dan setelah ini kita akan masuk ke acara berikutnya. Oke, saya undang pemain musik. Kita akan nyanyi satu lagu karena masih ada 3 menit. Tapi saya mau closing statement begini. Teman-teman jangan pernah ragu. Ya, kalau memang kita mau melangkahlah bersama Tuhan. Amin. Yesus itu sudah cukup bagi kita, berkorban bagi kita. Mari kalau kita sudah serahkan hidup kita harus berkata begini, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Coba, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah ragu melangkah. Sebab Yesus adalah jaminan hidup kita. Oke teman-teman, saya akan berdoa. Kita nyanyikan satu lagu lama. Aku berserah dan saya akan berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa apa yang ingin kita raih ke depan. Jangan pernah takut menghadapi hari besok. Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Aku berserah. Mari angkat tanganmu sama-sama, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Mari teman-teman, angkat kedua tanganmu sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Tuhan Yesus, kau lihat setiap tangan anak-anakmu yang terangkat hari ini Tuhan. Menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada Yesus Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus. Oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Menyerahkan untuk setiap pemuda remaja GPDI wilayah 4 Pare Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa masa depan kami. Tapi ketika kami percaya kepada Tuhan. Ketika kami berharap kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan terjadi dalam hidup kami. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi biarlah masa depan anak-anak ini adalah masa depan yang indah. Masa depan yang cerah di hadapan Tuhan. Mereka memiliki pekerjaan. Oh Tuhan, mereka memiliki masa depan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami semua. Dan kami percaya Tuhan, pembelaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan seluruh pemuda, remaja, wilayah 4 Pare, peserta Youth Camp wilayah 4 Pare hari ini. Kami percaya ketika kami berserah, kami akan melihat pertolongan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati sesi ini. Dan sesi selanjutnya ibadah penutupan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, kami akhiri sesi ini. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Teman-teman boleh duduk, Om Eki tetap di sini dulu. Om Eki, dari tim acara boleh ini ada sebuah ucapan terima kasih. Bagi kami sudah membantu memberikan berkat bagi
kami semua yang hadir pada saat ini, Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanan Omega. Minta kesediaan Bapak Ketua Panitia, atau Mas Ketua, atau Bro, untuk memberikan kenang-kenangan. Oke, katakan